Ya, halo semuanya. Nah, ini adalah video pembahasan untuk materi skimming. Pertama, saya ingin sekali mengucapkan uh, terima kasih karena kalian sudah sangat aktif sekali pada forum diskusi. Ya, I just being proud of that activity. Thank you for doing so. Oke, jadi skimming. Apa sih skimming itu? Ya, kalian bisa lihat di sini penjelasannya. Jadi kita mencoba untuk membaca cepat. Inti dari skimming itu adalah membaca cepat. Ya, saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Jadi, kalau kita membaca tanpa menggunakan teknik skimming, biasanya kita tiap katanya itu kita baca atau bahkan sampai menerjemahkan. Itu yang sebetulnya keliru. Tapi dengan menggunakan teknik skimming ini, jadi cara membaca kita tuh seperti ini, kurang lebihnya. Ya, oke, ini adalah maksudnya contoh dari membaca secara biasa. Dalam artian garis lurus ini menginterpretasikan tiap katanya kita baca. Tapi kalau menggunakan skimming, kita membaca seperti ini. Jadi akan ada banyak yang kita skip di sini. Kita lewat, kita lewat, kita lewat, kita lewat. Jadi itu maksudnya skimming ya. Jadi secara umum skimming merupakan teknik membaca cepat. Bagaimana kita ingin mendapatkan general idea atau general impression ya, atau reading for the gist, untuk mencari tahu informasi yang bersifat umum, general idea, seperti katakan gist itu sendiri ya, seperti intisari ya, atau ide pokok. Jadi membacanya dengan cara cepat. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya tadi ya, ada tiga jenis dari skimming ini ya. Ingat, ada preview, ada overview, dan ada review. Nah, yang sering terdengar tuh istilahnya adalah review. Ya, review buku, review film, dan sebagainya. Nah, sebetulnya mudah sekali untuk membedakan tiga jenis skimming ini. Tapi ini dalam hal skimming ya. Ada preview skimming, ada overview skimming, dan juga ada review skimming. Kita bedakan saja dari kata dasarnya. Kata dasarnya adalah view. Yang membedakannya adalah awalannya atau prefixnya. Preview, lalu ada overview, ada review. Ya, seperti apa kita lihat. Yang pertama, preview skimming. Apa yang dimaksud di sini? Biasanya kita akan membaca skimming juga diikuti juga dengan second skimming atau through reading. Preview skimming is used in selecting a book. Nah, ini yang pentingnya bahwa biasanya digunakan untuk memilih buku atau untuk apa lagi, in surveying chapter before reading or studying. Nah, seperti kemarin saat kalian melakukan previewing ya, di teknik yang pertama itu pertemuan satu, kalian kan tentu ingin memilih nanti chapter mana yang mau kalian fokuskan atau membacanya lebih dalam lagi, in-depth readingnya yang mana. Lalu di bagian berikutnya, fungsi dari review skimming ini adalah in finding appropriate material for use in research. Nah, nanti saat kalian di semester 7, saat semester berikutnya juga saat sedang menyusun skripsi, nah, saat kalian ingin mencari tentang hal-hal penting dari satu buku dan tentang untuk penelitian kalian, gunakan teknik preview skimming ini agar kalian bisa fokus di chapter berapa kalian akan membaca secara detail. Berikutnya, in sorting through correspondence before answering it. Nah, ini juga. Jadi biasanya kalau kita punya pertanyaan dan ingin dijawab di chapter tertentu, teknik preview skimming ini juga sangat berguna. Nah, seperti apa langkahnya? Jadi biasanya dilakukan dengan cara read the first paragraph. Nah, biasanya gitu. Coba untuk read the first paragraph. Di ini langkah yang pertama. Dan berikutnya baca juga headings and first sentence or letter paragraph section. Nah, tentu kalian akan teringat dengan konsep di bagian previewing reading ya, dengan teknik tips salah satunya. Jadi ada kemiripan di sini. Oke, skimming, lalu di bagian preview skimming. Berikutnya adalah overview skimming. Berarti overview skimming. Ya, yang dimaksud di sini adalah kita mencoba untuk membaca reading material secara keseluruhan ya. Kalau dibandingkan dengan preview, tadi preview itu kan kita hanya chapter tertentu yang kita pilih, atau misalkan heading tertentu yang kita pilih, atau misalkan hanya paragraf pertama tertentu yang kita pilih. Tapi kalau overview skimming lebih kepada general lagi atau keseluruhan ya, karena maksudnya itu kita tidak bermaksud untuk membaca materinya tuh nanti-nanti, tapi kita ingin lihat secara keseluruhan seperti apa. Tapi ingat, kalau sudah bicara skimming, kita berbicara tentang membaca cepat. Berarti bukan lagi adegan menerjemahkan kalau itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Lalu seperti apa metodenya? Yang pertama, kita harus baca dulu the first paragraph.
headings, first sentence of paragraph, section, lalu tambahkan lagi. Alternatifnya bisa jadi membaca dengan skimming ini juga untuk menambahkan pengetahuan kita pada struktur paragraf, organisasi of the paragraph, ya. Ya, di sini ada paragraph pattern. Sini ada paragraph pattern ditambahkan, lalu ada thought transition and clue and juga words. Nah, jadi singkat kata bahwa overview skimming adalah lanjutan dari preview skimming. Jadi kita tambahkan hal-hal yang kalau dirasa ada beberapa pertanyaan yang mau kita jawab belum ketemu, ya udah maka kita akan tambahkan dari clue, dari thought transition, dari paragraph pattern, oke, dari organization of the paragraph gitu. Yap. Ini bermanfaat sekali karena bisa membantu untuk memahami konten. Lalu yang terpenting juga bisa digunakan untuk recall something karena kita membacanya itu sudah ditambahkan dengan clue-clue ya. Good. Berarti kita bisa lanjut ke review skimming ya. Tadi ada preview, ada overview dan ada review skimming. Sebetulnya dari namanya kalian sudah bisa menebak. Tujuannya ini apa? Tujuannya untuk refamiliarize ya with material that we have read before. Jadi tentu saja karena namanya review, jadi kita membaca hanya untuk kalau ada sesuatu yang lupa aja. Jadi untuk recalling juga. Jadi ini adalah langkahnya kalau kita urutkan. Yang pertama tuh review dulu. Oke, secara umum dulu. Bacanya tidak terlalu banyak yang akan kita baca, hanya misalkan chapter atau beberapa heading tertentu. Tapi kalau di bagian overview sudah ditambahkan sama clue, sudah ditambahkan sama ciri-ciri paragrafnya. Tapi kalau review, nah itu boleh jadi kumpulannya, dan tapi dibutuhkan saat kita tuh lupa sesuatu dan ingin melihat, meyakinkan gitu. Lebih kepada aktivitas yang sifatnya boleh jadi tidak harus dilakukan, tapi tergantung kebutuhan saja. Jadi gitu ya. Nah, pertama metode yang bisa dilakukannya adalah dengan cara kita ingat-ingat dulu ya sebanyak mungkin ide atau hal-hal kunci lainnya secara detail dari buku yang sudah kita baca. Nah, dengan itu maksudnya untuk menstimulus ya, kita masih ingat atau tidak urutannya. Nanti kalau kalian diminta untuk menjelaskan buku yang sudah kalian baca dari tugas pertama itu, ini sudah berjalan 2 pekan. Nah, kalau kalian masih mampu dan berhasil menyebutkan urutan chapter 1-nya apa, chapter 2-nya membahas apa, chapter 3-nya dan seterusnya, itu berarti kalian masih ingat dan berarti boleh jadi belum dibutuhkan review skimming. Tapi kan kalau bicara informasi yang cukup banyak, biasanya akan belum masuk ke long term memory karena kan cukup panjang ya, cukup banyak ya bacaannya di sana. Nah, kalau nanti kalian ingin baca ulang karena hanya lupa beberapa hal di chapter 1 atau chapter berapa, nah kalian bisa melakukan dengan teknik review skimming. Itu maksudnya ya. Tapi secara umum ini kita sedang berbicara skimming, di mana skill membaca cepat dengan pola membaca tadi seperti ini. Ya. Jadi tidak flat ya. Ya, itu berarti kita membaca biasa, membaca reading by pleasure, menerjemahkan atau apa, atau sedang membaca novel dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa tidak kita menggunakan teknik ini untuk membaca non scientific atau non academic book? Nah, lagi-lagi jawabannya tergantung juga gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih menekankan kalau baca novel maka akan kehilangan atmosfer dan suasana di setting novel itu kalau kita bacanya tuh di skip gitu ya. Karena tentu kalau membacanya seperti itu ya tidak mendapatkan nuansanya gitu ya. Berikutnya, jadi ada level of skimming. Nah, ini cukup banyak juga ditanyakan di forum diskusi. Nah, jadi sebetulnya ini adalah tingkatan. Jadi kalian tuh bisa memastikan apakah kalian sudah melakukan skimming atau tidak. Yang pertama, kalau kalian saat membaca cepat itu kalian melewatkan beberapa linking words seperti the, for dan sebagainya, berarti kalian sudah melakukan skimming. Tapi kalau kalian mampu melanjutkannya ke level berikutnya, di mana kalian bisa juga mengkaitkannya dengan significant relative details. Nah, itu berarti kalian sudah pada level berikutnya. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kalian sudah mampu mengaitkannya juga dengan main idea ya. Tapi yang paling penting dari skimming ini adalah tidak terlewat main idenya atau ide pokoknya. Oke, saya rasa demikian penjelasan saya. Nanti kita bisa lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya, salam.